Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi BK, Bapak Eko Perianto MSI, dan Bapak DPL Mata Kuliah PPL BK Keluarga Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaporkan hasil kegiatan PPL BK Keluarga yang sudah saya laksanakan kurang lebih 1 minggu di organisasi Sinoman Kalongan. Di sini saya menampilkan profil organisasi Sinoman Kalongan. Organisasi di sini bertujuan untuk memberdayakan pemuda atau pemudi agar bermanfaat bagi dusun, khususnya Dusun Iroyudan RT 3 dan RT 4. Permasalahan yang saya ambil di sini yaitu ada individu yang kurang aktif ikut organisasi karena tidak suka dengan sifat anggota-anggota yang lain. Identifikasi permasalahannya yaitu individu ini sebenarnya pintar dan berwawasan luas, akan tetapi dia tidak aktif di organisasi karena tidak suka dengan sifat-sifat anggota yang lain, karena menurut dia itu hanya disuruh-suruh karena masih junior. Rancangan layanan BK di sini akan dilakukan menggunakan layanan konseling individual. Rencana pelaksanaan layanan. Topik permasalahan bahasan: kurang aktif ikut organisasi karena tidak suka dengan sifat anggota-anggota lain. Bidang bimbingan yaitu pribadi sosial. Jenis layanan yang saya gunakan yaitu layanan konseling individual. Fungsi layanan membantu mengatasi masalah klien yang sedang terjadi. Tujuan layanan di sini yaitu agar individu tersebut mampu beradaptasi dengan anggota-anggota yang lain. Sasaran layanan organisasi Sinom Kalongan. Metode yang saya gunakan di sini menggunakan metode observasi dan wawancara. Tempat penyelenggaraan rumah saudara yang bersangkutan. Waktu tanggal 8 November 2020. Penyelenggara layanan praktikan. Rencana penilaian dan tindak lanjut layanan. Penilaian segera, menilai dengan segera setelah melakukan konseling. Tindak lanjutnya yaitu melihat dulu bagaimana perkembangan si individu ini setelah dilakukan konseling individu. Keterkaitan layanan ini dengan layanan kegiatan pendukung, karena mencari data dulu baru kita melaksanakan konseling dengan individu yang bersangkutan. Kegiatan ini saya laksanakan kurang lebih 1 minggu. Yang terakhir pada tanggal 8 November itu saya melaksanakan konseling individual dengan individu yang bersangkutan. Identitas kasus: individu ini sebenarnya pintar dan cukup berwawasan, akan tetapi dia semenjak diminta untuk menjadi humas, dia menjadi kurang aktif karena dia merasa masih baru awal masuk kok sudah dimintai untuk jadi pengurus inti. Gejala pada individu ini, secara langsung individu ini tidak begitu suka dengan apa yang dilakukan oleh seniornya kepada dia. Dia ini menjadi tidak semangat untuk berangkat jika ada pertemuan. Hampir setiap ada pertemuan, individu ini tidak pernah berangkat sama sekali. Latar belakang masalah di sini yaitu individu ini anggota baru di dalam organisasi. Kehidupannya pun seperti layaknya anak BG yang masih memiliki emosi labil dan selalu ingin mencoba selalu hal yang baru dan belum mau apabila disuruh untuk menjadi pengurus inti. Inti masalah di sini yaitu dia merasa iri dengan teman-teman yang seumuran sama dia yang tidak dijadikan pengurus, padahal ada yang sudah lebih senior dibandingkan dia. Tetapi individu ini tetap tidak mau dijadikan pengurus. Akan tetapi jika dia menanyakan kenapa alasannya kepada seniornya, kenapa kok memilih dia untuk dijadikan humas, pasti bilang tidak apa-apa, buat pengalaman saja. Prognosis yaitu untuk menetapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan dilaksanakan untuk membimbing kasus. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan
dan langkah diagnosis, yaitu setelah ditetapkan masalah beserta latar belakangnya. Dalam masalah yang tertera di atas, bahwasanya klien harus mendapatkan konseling individu, dan sebelum melakukan konseling, kita perlu untuk dekat dengan konseli. Namun, dalam hal ini konseli tahu bahwa dirinya sangat merasa tertekan dengan keadaan yang terjadi. Lalu, setelah itu memulai konseling dengan konseli diajak berbincang-bincang santai hingga membicarakan masalah yang dialami konseli. Untuk mengatasi masalah ini bertahap dan terus dipantau oleh konselor agar terwujud berjalan lancarnya pengatasian masalah yang dialami oleh konseli tersebut. Treatment. Di sini praktikan mengadakan konseling individu dengan individu yang bersangkutan. Praktik memberikan arahan dan masukan agar mau aktif kembali ke organisasi tersebut, karena aktif di organisasi itu penting buat kita sendiri dan juga buat masyarakat. Evaluasi atau follow up. Setelah dilaksanakan praktik, dapat disimpulkan bahwa anggota ini sudah mulai aktif kembali di organisasi tersebut, bersikap biasa saja seperti yang lainnya, seperti awal dia masuk sebelum mau dijadikan humas. Di sini individu ini sudah bisa menerima kalau dia dipilih, mungkin dia itu sudah mampu, akan tetapi dia belum berniat untuk mau dijadikan humas. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.